Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Ngopi Sharing. Tentunya akan membahas tentang hal-hal faktual yang sedang terjadi, entah itu dalam ekonomi, politik, keagamaan, dan lain semacamnya. Tetap bersama kami di channel Ngopi Sharing, teman ngopi gudang inspirasi. Teman ngopi gudang inspirasi. Teman ngopi sekalian, akhir-akhir ini kita sedang dihebohkan dengan adanya pemberitaan di Madura. Katanya di Madura itu saat ini sedang ramai dibicarakan. Ulama-ulama Madura mendirikan baleho usut tuntas KM 50. Ada ulama yang mendirikan baleho usut tuntas KM 50 didatangi oleh petugas, ya tentunya itu dari pihak kepolisian, bahkan pihak TNI atau Tentara Nasional Indonesia itu mendatangi ulama tersebut untuk kemudian meminta agar baleho usut tuntas KM 50 itu diturunkan. Hal ini serasa unik untuk kemudian kita bahas, untuk kemudian kita kaji lebih dalam lagi. Kenapa kemudian harus ada permintaan dari kepolisian, bahkan dari TNI untuk menurunkan baleho usut tuntas KM 50? Padahal secara akal sehat sajalah pihak kepolisian, kemudian pihak TNI itu tidak dirugikan dengan adanya baleho usut tuntas KM 50. Saya tidak sempat berpikir kenapa kemudian polisi dan TNI sampai sejauh ini ikut campur dalam baleho KM 50. Tidak tahu apa itu ada campur tangan atau ada instruksi langsung dari atasan, saya tidak tahu. Yang jelas kemarin ada salah satu tokoh di Madura, tokoh ulama di Madura mendirikan KM 50, mendirikan baleho KM 50 bersama masyarakat, bersama rakyat. Keesokan harinya, 2 hari dari didirikannya baleho KM 50, ulama atau tokoh tersebut didatangi oleh TNI, didatangi oleh kepolisian, bahkan sampai 3 kali didatangi. Hal itu serasa sangat lucu, mengingat pada musim pandemi yang lalu, pada musim pandemi itu di mana-mana, bahkan di seluruh Indonesia itu banyak baleho-baleho dari para petinggi-petinggi partai politik itu mendirikan baleho, kepak sayap dan lain semacamnya. Bahkan kemarin saat ada musibah gunung meletus itu banyak baleho-baleho petinggi partai politik yang ada di sekitar bencana tersebut. Tetapi kenapa kemudian pihak yang berwajib itu seakan-akan tidak tahu? Atau mungkin saya yang awam tentang hal ini, saya kurang paham juga. Tetapi yang jelas ketika baleho KM 50 itu didirikan, aparat kita, baik itu polisi atau TNI, itu seperti gerah dan semacamnya, kepanasan dan semacamnya, sehingga mau diturunkan. Saya kurang paham itu. Ini ada sedikit cuplikan bagaimana ketika wiroh semangat dari orang Madura mendirikan baleho KM 50. Kita tonton bersama. Subhanallah.
Ini luar biasanya orang Madura membawa baliho KM50 dengan rasa kebersamaan, rasa persaudaraan. Ini kalau tidak salah ini di daerah Pamekasan, Madura. Ada lagi, ini satunya. Ini yang foto ini yang di daerah Sampang. Ya, teman ngopi sekalian, sepertinya baliho KM50 di Madura, usut tuntas KM50 di Madura ini semakin menjamur di mana-mana, khususnya di daerah Madura, bahkan di seluruh Indonesia pun sebenarnya sepertinya sudah ada baliho KM50 ini. Ini membuktikan bahwa ketidakpuasan masyarakat atas penanganan kasus KM50. Meskipun sampai hari ini kasus KM50 sedang bergulir. Kenapa kemudian harus ada baliho usut tuntas tragedi KM50, fokus ke KM50? Karena mungkin masyarakat sampai saat ini masih belum puas dengan proses hukum terhadap pelaku, bahkan terhadap dalang di balik kasus KM50 ini. Sebenarnya teman ngopi sekalian, menurut sumber yang sudah tim ngopi sharing baca, bahkan tim ngopi sharing kaji, kasus KM50 sampai saat ini kasusnya sedang bergulir. Kenapa harus ada baliho usut tuntas KM50? Saya membaca bahwa itu bukti kecintaan masyarakat. Itu bukti kecintaan ulama Madura terhadap Habib Rizik Syihab. Dan bukti dukungan kepada pihak berwajib, kepada pihak pengadilan, kepada pihak kepolisian. Itu dukungan moral, bukan sebuah ancaman. Itu dukungan moral kepada pihak kepolisian, pihak pengadilan untuk mengusut tuntas. Jadi kasus KM50 itu bukan diusut, hanya sekedar diselesaikan saja, tapi usut tuntas sampai ke akar-akarnya. KM50 ini harus segera selesai. Mungkin banyak dari teman ngopi yang beranggapan bahwa itu terlalu berlebihan. Pendirian baliho KM50 itu terlalu berlebihan. Sehingga KM50 ini, baliho KM50 ini dianggap sebagai satu perlawanan besar. Sampai kalau di Madura itu dijaga setiap hari, setiap malam itu dijaga kalau di Madura. Itu bukti kecintaan orang Madura terhadap para habaib, para ulama. Kembali kita ke pembahasan awal bahwa baliho KM50 ini menjadi baliho yang menakutkan bagi para penguasa. Tetapi baliho-baliho para petinggi partai, saya tidak mau menyebutkan partainya, baliho-baliho para petinggi partai itu menjadi baliho yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Sepertinya ditunggu-tunggu. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal usut tuntas KM50 ini selain sebagai seruan yang diprakarsai oleh orang Madura, ini juga sebagai bentuk dukungan moral terhadap para penegak hukum yang ada di Indonesia. Tapi kenapa sampai saat ini balihonya mau diturunkan? Tapi alhamdulillahnya teman ngopi, alhamdulillahnya semakin baliho KM50 ini mau diturunkan,
semakin banyak baleho KM 50 dan semakin besar baleho KM 50 ini didirikan di mana-mana. Bahkan kemarin di Ciamis itu ada baleho KM 50 juga. Ini sebagai bentuk kecintaan kepada habaib dan bentuk dukungan moral kepada para penegak hukum. Bukan Islam atau agama, bukan ulama ini marah, ulama ini ramah. Kalau seandainya ulama marah, maka saya yakin akan terjadi perang. Karena ulama ini ramah, maka mereka mendirikan baleho untuk kemudian mendukung para penegak hukum. Mungkin itu ulasan singkat tentang baleho KM 50. Selebihnya kami dari tim Ngopi Sharing mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada ulasan yang kurang pas di hati teman kopi sekalian. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Tetap bersama kami di channel Ngopi Sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.